Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu hadirin peserta iktikaf Yayasan Tarbiyatul Anbiya Umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ke-25 di bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat tarawih, dan juga insya Allah di 10 hari terakhir ini kita bisa melaksanakan iktikaf. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan kegiatan iktikaf kita yang kita laksanakan pada malam hari ini semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa diikuti oleh teman-teman semuanya yang ingin mengisi malam di 10 hari terakhir ini dengan kegiatan iktikaf. Mudah-mudahan iktikaf kita pada malam hari ini menjadi sebuah amal soleh, menjadi sebuah kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Sallallahu alaihi wa sallam rasulun nabiyul karim. Dan wa ala dzalika min asyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang mulia ini. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam rangka menyemarakan dan meramaikan malam ke-25 yang dengan itu semua kita berharap menjadi wasilah bagi kita untuk kemudian mendapatkan kemuliaan di antara malam-malam Lailatul Qadar. Salam dan salam semoga Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Ya mas sekalian, di saat-saat seperti ini, kalau di kalangan sahabat itu biasa ada ungkapan Ijlis bina nu'minu sa'ah. Jadi ini sebuah ungkapan yang pernah disampaikan oleh sahabat Nabi bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau ketika dalam satu majlis yang di situ para sahabat berkumpul, itu biasa menyampaikan atau mengatakan Ijlis bina nu'minu sa'ah. Marilah kita duduk sejenak untuk menguatkan keimanan kita. Jadi sahabat Nabi kumpul, ungkapannya Ijlis bina nu'minu sa'ah. Marilah kita duduk sejenak untuk menguatkan keimanan kita. Apakah karena keimanan para sahabat tidak kuat, gitu ya, sehingga kemudian ungkapan ini sering muncul, Ijlis bina nu'minu sa'ah. Bahkan para sahabat itu sering bertanya, kaifa anta ya Hanzalah, kaifa anta ya Utsman. Dan pertanyaan-pertanyaan itu lebih kepada pertanyaan tentang kondisi keimanan. Nah, itu juga kenapa kemudian pertanyaan ini biasa muncul di kalangan para sahabat. Dan ini menggambarkan atau sejalan juga dengan hadis Nabi ya, yang sudah sama-sama kita hafal, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-imanu yazidu. Jadi iman itu kondisinya fluktuatif. Dia bisa bertambah dan juga dia bisa berkurang. Ada sebuah kisah di antara para sahabat yang cukup menarik. Jadi satu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Hanzalah,
Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaan imanmu ya Hanzalah? Kemudian sahabat Hanzalah ini berkata, nampak Hanzalah. Hanzalah sudah munafik. Jadi seorang sahabat Nabi yang menjadi salah satu sekretaris ya. Jadi di antara sahabat Nabi itu ada beberapa sahabat yang biasa jadi sekretaris, salah satunya adalah Hanzalah. Jadi sekretaris Nabi itu Abu Bakar, kemudian Umar, Ali, Utsman, Muawiyah, Hanzalah, Zaid bin Thabit, dan beberapa yang lain. Walaupun yang sering ditugaskan itu adalah dua ya, antara Muawiyah dan Zaid bin Thabit. Jadi ketika Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah ini, jawaban Hanzalah, nampak kok Hanzalah? Hanzalah sudah munafik. Kemudian Abu Bakar kaget gitu ya, beliau tercengang dan kemudian dia sontak bertanya, kenapa begitu gitu kan? Kenapa begitu? Kemudian Hanzalah mengatakan, ketika saya bersama dengan Nabi, ketika saya berada di dalam majelis Nabi, maka surga dan neraka itu seolah-olah tampak di depan mata begitu jelas gitu ya. Jadi gambaran surga dan neraka itu begitu jelas di depan mata sehingga kemudian kita menjadi orang yang selalu waspada. Tetapi kemudian ketika kita kembali kepada keluarga kita, kepada istri kita, menjalani kehidupan sehari-hari dan seterusnya, tiba-tiba gambaran itu hilang, gambaran surga dan neraka itu hilang, sehingga kemudian kehidupan dunia itu kemudian menjadi dominan. Tapi ketika kembali lagi kepada Rasul, begitu lagi, muncul lagi gambaran surga dan neraka. Kemudian Abu Bakar mendengar jawaban itu juga mengatakan, demikian juga dengan saya. Saya pun merasakan hal yang sama. Kemudian Abu Bakar dan Hanzalah ini datang menemui Rasul dan menceritakan ihwal perkataan tadi Hanzalah. Sehingga Nabi kemudian bertanya kepada Hanzalah, mengapa demikian ya Hanzalah? Kemudian Hanzalah mengatakan hal yang sama, menjawab dengan hal yang sama. Kemudian kata Nabi, seandainya keimanan engkau itu seperti keimanan ketika bersama denganku, maka malaikat itu akan datang menyalami engkau dimanapun engkau berada, di pasar, mau di rumah, mau di jalan-jalan dan seterusnya. Walakin ya Hanzalah, akan tetapi ya Hanzalah, saatan ada saatnya. Jadi ada saatnya. Inilah yang kemudian ulama sepakat bahwa al-iman itu yazid wa yanqus. Jadi dia tidak bisa stabil terus berada dalam sebuah kondisi yang ideal gitu ya, yang kita berharap kemudian keimanan kita betul-betul kuat gitu. Tapi ternyata ada kondisi di mana keimanan itu bisa kuat dan ada kondisi keimanan itu bisa saat. Nah ini kondisi di antara para sahabat ya. Yang tentu saja kalau sahabat saja seperti itu, bagaimana lagi dengan kita gitu kan? Dan luar biasanya Alhamdulillah, ada seorang tabi'in mengatakan begini, saya telah menemui 30 sahabat Nabi. Jadi tabi'in ini kan bukan sahabat, dan di antara 30 itu tidak ada satupun di antara mereka yang merasa aman dengan keimanannya. Maksudnya apa? Maksudnya di antara 30 orang ini yang beliau temui, itu semua merasa khawatir kalau di dalam keimanannya itu masih ada benih-benih kemunafikan. Masih ada benih-benih kemunafikan yang kemudian mereka merasa khawatir. Nah ini kondisi para sahabat gitu ya. Yang kemudian ulama bersepakat bahwa ketika seseorang itu tidak merasa aman dengan keimanannya, merasa khawatir kalau masih ada bibit kemunafikan di dalam dirinya, maka saksikanlah bahwa dia seorang mukmin. Tetapi ketika seseorang sebaliknya gitu, sama sekali tidak merasa
gelisah gitu ya, atau bahkan merasa bodoh dengan keimanannya atau dengan potensi kemunafikan yang bisa dia alami, maka sesungguhnya dia seorang munafik. Sama halnya dengan berjamaah ya. Kalau jamaah itu terlalu pede mengatakan dia yang paling benar gitu ya, dan semuanya sama, justru jadi pertanyaan gitu ya. Tetapi kalau ada jamaah yang kemudian selalu berusaha memperbaiki diri, selalu berusaha mengintrospeksi dan sesungguhnya dan tidak sesungguhnya mengatakan bahwa mereka yang paling benar, justru itu yang kemudian lebih dekat kepada keselamatan. Nah, kemudian pertanyaannya, apa kondisi-kondisi yang kemudian akan menguatkan dan meningkatkan keimanan kita? Ada satu hadis Nabi SAW riwayat Muslim ya. Suatu ketika Rasulullah berkata kepada para sahabat, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Kemudian sahabat bertanya, kila ya Rasulullah, kaifa nujadidu imanana, bagaimana kami bisa memperbarui iman kami? Kemudian Rasul mengatakan, aksiru min dzikri au min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Jadi yang pertama kami bilang memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Jadi ini kalimat yang mudah diucapkan, mudah diucapkan itu karena pelafalannya itu, coba ucapkan la ilaha illallah itu tanpa mulut la ilaha illallah, mulut itu nggak perlu bekerja ekstra gitu. Tapi ucapan ini luar biasa berpengaruh kepada keimanan kita. Ya, sehingga kemudian kenapa kemudian di dalam Ramadan ini salah satu bacaan yang diajarkan untuk dibaca dan sering kita dengar ketika selesai sholat tarawih dan sebagainya, salah satunya adalah asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Karena dengan kalimat ini kemudian Rasulullah kemudian mengatakan bahwa kalimat ini bisa menguatkan iman kita. Kalimat yang luar biasa, kalimat yang hak, yang salah satu hadis mengatakan فإن الله عز وجل فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Muttafaqun alaih. Sungguh Allah mengharamkan api neraka bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dengan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini luar biasa. Diharamkan api neraka bagi mereka yang meyakini ucapan ini dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Misbah itu sebenarnya masuk surga itu lebih mudah gitu ya. Karena apa? Karena masuk surga itu udah dikasih kuncinya. Kan biasa disenandungkan ya, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Jadi kunci surga itu la ilaha illallah. Tapi masuk neraka ya, itu tidak pernah ada hadis yang mengatakan kuncinya apa gitu. Jadi sebenarnya harusnya lebih mudah masuk surga kata Misbah ya, dalam salah satu kajian. Nah, tapi bilang bagaimana kemudian kalimat ini begitu luar biasa, karena kalimat ini kalimat yang absolut, yang mutlak, dan tidak ada kalimat yang mengandung kebenaran mutlak kecuali kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Benar ya? Yakin nggak kira-kira? Kalau misalkan sekarang ada yang mengatakan tidak ada
negara yang paling kuat kecuali Amerika, benar nggak? Absolut nggak? Benar untuk saat ini mungkin ya, tapi kita nggak tahu 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang dan seterusnya. Jadi kalimat yang belum absolut, tidak menjadi absolut. Hanya kalimat la ilaha illallah yang kemudian kalimat yang benar-benar mutlak yang absolut, sehingga kemudian dalam salah satu bacaan ya, zikir yang biasa disenandungkan di musola di masjid ya, setelah kita berzikir la ilaha illallah itu kadang disampaikan kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa minal ba'su sa'allahu minal alim. Jadi kalimat yang hak alaiha nahya wa alaiha namut, dengannya kita hidup dan dengannya kita mati, wa minal ba'su sa'allahu minal alim. Dan dengannya pula kemudian kita akan dibangkitkan di hari kiamat. Jadi ini kalimat yang bagus sekali untuk kita kita lafalkan dan kita ingat-ingat. Kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa bila nub'atsu insyaallah minal amin. Karena apa? Karena kita itu akan diwafatkan dalam kondisi melafalkan kalimat yang biasa kita ucapkan. Jadi kalau kita ingat-ingat kalimat ini, kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa bila nub'atsu insyaallah minal amin, semoga kemudian kalimat itu menjadi kalimat yang kemudian mengiringi nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang pertama, jamaah sekalian, bahwa memperbanyak ucapan la ilaha illallah itu bisa menguatkan keimanan kita. Kemudian yang berikutnya tentu saja adalah ketaatan kita kepada Allah. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi keimanan itu juga bisa kita kuatkan dengan ketaatan, dan dia juga bisa berkurang dengan kemaksiatan. Nah, apa saja ketaatan yang bisa kita lakukan? Tentu saja yang pertama adalah sholat ya. Sholat kita, kemudian tilawah Al-Quran, kemudian juga zikir kita, saum kita, sedekah dan seterusnya. Itu semua ketaatan yang kemudian bisa mengantarkan kita kepada keimanan yang bisa kita kuatkan. Dan luar biasanya jemaah sekalian, seluruh rangkaian ketaatan itu begitu bisa kita nikmati ya di dalam Ramadan ini, gitu kan? Begitu bisa kita nikmati dan kita optimalkan di dalam Ramadan ini. Sehingga kalau kemudian tujuan daripada Ramadan adalah alat tatakun, itu memang erat kaitannya gitu ya. Jadi tujuan Ramadan kan adalah agar kalian kemudian menjadi bertakwa. Dan kita tahu bahwa salah satu ciri dari orang yang bertakwa itu di surat Al-Baqarah ya, dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang yang bertakwa itu yang pertama, mereka itu beriman kepada yang baik, gitu ya. Nah, bagaimana Ramadan itu berkaitan dengan yu'minuna bil ghaib? Maka jelas kita tahu ya bahwa kita menjadi manusia gitu ya. Dan kemudian kita menjadi mulia karena kehendak Allah, yang kemudian malaikat sujud kepada Adam ketika itu. Salah satu kunci utamanya adalah seperti disebutkan di dalam Al-Quran ya, fa'idha sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi wa qaqa'u lahu sajidin. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah aku sempurnakan kejadiannya, maksudnya kejadian diri kita ya, dengan struktur materi yang ada dalam diri kita ya, yang diciptakan dengan tanah. Kemudian wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian ditiupkanlah ke dalam jasad itu ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka kemudian malaikat sujud kepada Adam alaihissalam. Sehingga alhamdulillah sujudnya malaikat itu adalah setelah ditiupkan ke dalam jasad itu ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya, kemudian ruh itu juga kita ketahui telah bersaksi di dalam rahimnya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika ditanya, apakah aku Tuhanmu? Ruh ini menjawab, iya benar, kau adalah Tuhan. Jadi diri kita ya, itu tidak semata materi jasad yang tumbuh ya, yang berkembang sebagaimana diri kita sekarang ya, dengan wajah yang seperti ini, dengan bentuk tubuh yang seperti ini dan seterusnya. Tapi jauh daripada itu, di dalam sana ya, jauh di dalam sana ada ruh dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian sesungguhnya ruh inilah yang menjadi rahasia kenapa malaikat mau sujud kepada kita. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqul lahu sajida. Nah, sehingga setujulah jika demikian halnya, maka kita ketahui bahwa ruh itulah yang akan kemudian membawa kita naik kepada keutamaan. Sementara jasad akan menarik kita ke bawah, ke bumi. Dan itulah kenapa kemudian Ramadan kita perlukan. Jadi Ramadan itulah yang kemudian menjamin keseimbangan antara jasad kita dengan ruh yang sesungguhnya menjadi unsur kemuliaan kita. Kalau selain Ramadan, kita itu sudah terlalu didominasi oleh unsur materi yang dunia, kan? Antum tidur, bangun tidur, beraktivitas. Kira-kira persentasenya banyakkan untuk dunia atau untuk akhirat? Dan semua itu karena kita menempati jasad ini. Dan jasad inilah yang kemudian perlu kita berikan kebutuhannya. Yang ketika kebutuhan itu tidak dipenuhi, dampaknya langsung ya. Ketika kita lapar, kalau kita nggak makan, langsung terasa. Ketika fisik kita kemudian sakit, kita tidak obati, langsung terasa. Tetapi ruh itu alhamdulillah belum tentu kemudian kita rasakan kekurangan akan kebutuhan rupiahnya. Dan hanya di Ramadan lah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk menjaga keseimbangan itu. Kita menekan diri kita dengan sedemikian rupa, gitu ya, menahan diri dari mulai subuh sampai kemudian mencapai waktu maghrib. Ya. Yang dengan itu kemudian kita kontrol jasad kita dan ruh kita pun menguat, menaik. Itulah kenapa rahasianya tilawah di bulan Ramadan ini jauh lebih ringan daripada tilawah di bulan lainnya. Ada yang berani mengatakan Anda bisa tilawah di selain di Ramadan lebih banyak. Kayaknya nggak ada ya. Karena apa? Kata kita ruhnya itu begitu ringan di Ramadan ini. Dan itu hanya bisa kita capai ketika kita menekan segala unsur materi yang ada dalam diri kita. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang melalaikan Al-Quran dan meninggalkan kehidupan akhirat, itu Allah gambarkan Fangsalahu minha fa'atahu syaitan. Di surah apa ya? Walakinnahu akhraja ilal ardh. Jadi kata Allah itu tidak demikian, tetapi mereka itu akhraja ilal ardh. Akhraja ilal ardh itu secara letterlock itu maksud bahasanya adalah berkekalan di bumi, gitu ya.
Tetapi diterjemahkan di dalam Al-Quran itu diterjemahkan dengan cenderung kepada dunia. Padahal kalimatnya akhlada ilal ard, berkekalan di bumi gitu. Jadi artinya apa? Artinya orang-orang yang kemudian menjadikan dunia sebagai puncak tujuannya, maka sesungguhnya dia sama saja mengekalkan dirinya untuk bumi ini gitu ya. Padahal apabila kita tahu kemana tujuan kita, dan ketika jasad ini kemudian masuk ke dalam tanah gitu ya, dan kita yakin bahwa ruh kita akan tetap ada, gitu kan? Dan kita juga yakin bahwa umur kita di dalam tanah itu jauh lebih lama daripada umur kita di atas tanah. Benar ya? Berapa maksimal kita hidup di atas tanah? 60, 70, 80, 90 itu udah hebat banget ya. 80 lah udah hebat banget gitu kan. Dan berapa umur kita di dalam tanah? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1.000.000 tahun, Allah alam, tidak ada yang tahu. Jadi terkadang kita lalai dengan hakikat umur kita. Jadi umur kita di dalam tanah itu jauh lebih lama daripada umur kita di atas tanah. Dan di surat Al-Fajr itu Allah gambarkan, ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adhibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu. Jadi ayat itu mengatakan bahwa ketika sudah sampai nanti di hari pembalasan itu, orang-orang akan menyadari bahwa kehidupan mereka sebenarnya adalah saat yang akhirat itu. Ya laitani qaddamtu li hayati. Jadi mereka mengatakan li hayati itu adalah kehidupan di akhirat itu. Kenapa aku tidak berbuat untuk kehidupanku ini? Dan dia sama sekali tidak menganggap kehidupannya itu adalah di dunia yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tapi sebenarnya kehidupan dia yang sebenarnya adalah di akhirat. Demikian juga dengan akhir surat An-Nazi'at ya. Akhir surat An-Nazi'at ada yang apa? Ada yang? Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Jadi orang-orang itu kemudian ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika berhadapan di yaumul mahsyar, mereka akan mengatakan ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka menganggap kehidupan mereka di dunia ini itu seperti sesaat di sore hari ataupun sesaat di pagi hari, sesaat saja. Nah, kebetulan kembali bahwa Ramadan ini menguatkan ruhiyah kita ya, dengan cara yang luar biasa. Kalau tidak ada Ramadan, kita mungkin tidak akan pernah kembali kepada keseimbangan yang seharusnya, gitu ya. Kecuali mungkin kalau ada yang rajin puasa Daud ya, puasa Daud gitu kan, puasa Senin Kamis, puasa apa namanya, ayam ungkit ya, itu luar biasa ya. Nah, jadi sepertilah kembali kepada karakter takwa tadi, mungkin yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Dan Ramadan ini kemudian menguatkan ruhiyah kita, dengan itu kemudian keimanan kita kepada yang gaib itu juga menguat. Karena keimanan kita yang gaib itu kan sesuatu yang nggak bisa diindra ya, sesuatu yang nggak bisa diindra. Dan untuk mencapainya itu perlu ruhiyah yang kuat ya.
rupiah yang meninggi yang menguatnya. Ketika kemudian rupiah kita lemah, sesungguhnya panca indera kita lah yang kemudian akan menjadi dominan. Makanya seorang mukmin itu memiliki basirah, memiliki ketajaman mata hati yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Kata Rasulullah itu, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru min nurillah. Takutlah kalian dengan firasatnya seorang mukmin, karena mereka itu melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, katakanlah, jadi Ramadan ini sesungguhnya kembali menguatkan rupiah kita yang dengan itu karakter mutakin al-iman bil ghaib itu kemudian kembali kita dapatkan. Dan banyak keutamaan ketaatan lain yang disebutkan dalam banyak hadis. Anda menyebutkan salah satunya ya, yang ini juga luar biasa maknanya. Jadi ada satu hadis ini untuk menutup malam ini ya. Hadis tentang 7 golongan, sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Jadi kata Rasulullah itu ada 7 golongan yang dia akan mendapatkan naungan di hari di mana tidak ada naungan lagi selain naungan Allah, yaitu di saat di padang mahsyar, ketika matahari itu ada di sejengkal dari kepala kita. Dan pada saat itu hanya 7 golongan inilah yang kemudian diberikan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada bacakan singkat saja. Yang pertama adalah imamun adilun, kemudian yang kedua adalah sabun nasihati ibadatillah. Yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua adalah remaja yang taat beribadah kepada Allah, yang ketiga orang yang kemudian hatinya terikat kepada masjid, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Kemudian yang keempat, rajulani taqaban fillah, 2 orang yang saling bersaudara kepada Allah, saling mencintai karena Allah, mereka bertemu dan berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima, anak muda yang diajak maksiat oleh seorang janda yang cantik, dan dia menolak dan dia mengatakan ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian yang kelima ya. Kemudian yang keenam, warajulun tasaddaqa, orang yang kemudian berinfak ya, dengan ikhlas, berinfak dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak mengetahuinya. Dan yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khaliyan faqad ainahu, orang yang berzikir kepada Allah dengan sendirian ya, dalam kesendirian, dan dia bercucuran air mata. Nah, tapi juga ketujuh golongan ini. Yang pertama pemimpin yang adil. Yang kedua, jadi kalau ada masyarakat, kalau ada bangsa ya, pemimpin yang adil, anak mudanya giat beribadah kepada Allah, kemudian kaum musliminnya hatinya terikat dengan masjid, sehingga kemudian masjid ada itu semua kayak jatuh kalian misalkan gitu. Kemudian yang keempat, kaum muslimin yang berukhuwah benar-benar dengan ukhuwah yang sejati. Jadi umat Islamnya itu ukhuwahnya luar biasa, berukhuwah dengan sejati dan bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima, orang-orang yang kemudian takut kepada Allah, punya nilai protection ya, yang luar biasa, yang lahir dari kesadaran dirinya bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
kemudian orang-orang ini juga khusyuk dalam beribadah, sehingga dalam kesendirian ibadahnya dia bisa meneteskan air mata. Kalau ketujuh hal ini yang ada dalam masyarakat gitu, dari mulai pemimpin yang adil sampai setiap individu yang khusyuk dalam ibadah kepada Allah bisa menjaga diri gitu. Kemudian masyarakatnya ukhuwahnya luar biasa, masjidnya hidup semua gitu kan. Sesungguhnya itu gambaran masyarakat madani yang kita inginkan. Jadi ini hadis tentang keutamaan beberapa amalan ya. Tetapi kalau semua ini dipotret dan ada dalam sebuah masyarakat secara sekaligus, itu luar biasa. Nah, sehingga sebetulnya ini menjadi motivasi bagi kita di ujung pertemuan ini bahwa kita punya tugas, kita punya PR menghidupkan masjid dan seterusnya yang nanti kita akan programkan ya. Dengan itu kemudian kita mulai menguatkan kembali tatanan fondasi yang kita inginkan. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk menutup ya, ada hadis Nabi riwayat Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahirun. Senantiasa akan ada segolongan dari umatku ya, yang mereka itu menegakkan kebenaran dan tidak akan membahayakan mereka ya, apapun ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka itu tetap eksis. Riwayat itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para iktikaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah di malam yang mulia ini. Kita masih diberikan nikmat sehat walafiat di malam yang ganjil, itu malam ke-25. Kita masih dipertemukan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala ridho, apa yang kita niatkan semoga menjadi amalan kita. Itulah dalam ibadah yang selalu kita minta. Apapun ibadah kita, baik puasa kita di siang hari maupun qiyamul lail kita di malam hari, kalau dengan iman dan wahtisaban, karena iman dan keikhlasan, insya Allah akan mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila tidak didasari dengan iman, bila tidak didasari dengan keikhlasan, maka semua amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam ini kita hadir bukan karena terpaksa, tapi karena mengharapkan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridho-Mu, kami mohon ridho-Mu ya Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah, dan surga. Inilah yang kita tanamkan dalam setiap ibadah kita, apapun ibadah kita, baik tadarus Al-Quran kita maupun qiyamul lail kita. Semoga ini ditanamkan dengan rasa iman. Kita ibadah karena iman kepada Allah,
kita puasa karena iman kepada Allah, kita menahan nafsu karena iman kepada Allah, maka Allah lah yang akan memberikan balasan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita tambah keyakinan kita, tambah keimanan kita dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selagi dia tidak menyimpang daripada ajaran Rasulullah, maka ibadah itu boleh-boleh saja. Tetapi sejauh dia menyimpang, maka tentunya dalam ibadah apapun kita harus memiliki imam kita. Kita memiliki imam yang tepat. Dari sekian imam, itulah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan kita. Allah turunkan di antaranya yaitu 4 imam. Kalau kita bersandar kepada Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i lah yang kita ikuti. Kalau kita bersandar kepada Imam Malik, maka Imam Malik lah yang kita ikuti. Semuanya benar, tetapi yang tidak benar adalah talqin, mengikuti yang tidak sesuai ataupun mencari sesuatu yang lebih mudah. Giliran yang susah dia nggak mau ikut mazhabnya, tetapi yang mudah dia cari. Contohnya kalau kita berwudu, Imam Syafi'i, suami istri itu batal. Tetapi kalau mazhab yang lain, suami istri tidak batal. Berarti ketika kita melaksanakan ibadah kemudian bermadzhab Imam Syafi'i, setelah itu kita bersalaman dengan istri kita, berarti batal. Kalau kita bermadzhab imam yang lain, silakan. Imam yang lain mengatakan tidak batal, maka dalam ibadah ini kita nggak boleh sembarangan, harus ada gurunya. Guru yang pertama adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beribadah tidak sampai kepada sanadnya, beribadah tidak sampai kepada asalnya. Bagaimana Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Silahkan kamu sholat sebagaimana aku sholat. Kalau sholat kita sesuai dengan ajaran Rasul, silahkan kita ikuti. Tapi kalau sholat kita nggak sesuai dengan ajaran Rasul, jangan kita ikuti. Ini perintah dari Rasulullah. Ayat Quran hanya menyampaikan aqimis sholat, dirikan sholat, tapi tata cara sholat tidak diajarkan. Maka turunlah ucapan Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kamu sholat seperti apa yang aku lakukan. Bukan sholat saja, ibadah yang lain pun sama. Kalau itu yang diajarkan Rasul, berarti benar ibadah kita. Tapi kalau nggak pernah diajarkan oleh Rasul, berarti salah. Maka pentingnya kita iktikaf, pentingnya kita kajian. Untuk apa? Untuk menambah wawasan ilmu kita. Kalau kita ibadah tanpa dengan ilmu, pasti ibadah kita nggak diterima. Maka turun ayat, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Silakan kamu tanya sama orang yang zikir, sama orang yang tahu. Kalau kamu nggak tahu, ibadah jangan ikut-ikut sembarangan. Ibadah itu harus ada pegangannya, ada ajarannya, ada gurunya. Mumpung kita nggak salah ibadah, harus ada ajaran. Jadi semoga yang kita lakukan malam ini semua ada sumbernya, ada dasarnya. Ya. Kalau tanpa ilmu, tanpa dasar, setiap orang yang beramal
amal mardudatun la tuqbal, amal kita enggak diterima, maka harus ada dasar. Maka alhamdulillah apapun yang kita lakukan kalau ada dasarnya, insya Allah tidak sia-sia. Iktikaf kita tidak sia-sia, qiyamul lail kita tidak sia-sia. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam ini adalah karena keikhlasan kita. Yang kita lakukan malam ini ada dasar ilmunya. Maka pedoman hidup kita tidak lain adalah Al-Quran. Pedoman hidup kita adalah As-Sunnah. Quran dan Sunnah inilah yang harus kita pegang. Karena Rasulullah berwasiat, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan dua perkara. Rasul wasiatnya bukan harta, bukan kedudukan, bukan jabatan, tapi kalau kau berpegang teguh kepada dua ini, kau tidak akan tersesat selamanya. Kapanpun, zaman bagaimanapun, kalau kau pegang dua ini, tidak akan tersesat. Kitabullah wa sunnatul Rasul, Al-Quran dan sunnah Rasul. Maka perlu kita kaji Al-Quran, maka perlu kita kaji sunnah. Maka bagi orang yang tidak pernah mengkaji Al-Quran, hanya membaca dan tidak tahu asbabun nuzul ayat, kemudian tidak tahu tentang pokok daripada isi kandungan Al-Quran, kadang-kadang kita dibawa ke ajaran-ajaran yang tidak baik. Dia putuskan ayat sepotong kemudian dijadikan dalil. Akhir zaman akan datang ulama-ulama yang pandai baca Quran, pandai tafsir, tapi dalam rangka menyesatkan aliran-aliran. Oleh karena itu mari kita kuatkan akidah kita. Kita kuatkan akidah anak cucu kita, jangan sampai mereka tersesat dengan mengikuti Al-Quran wa sunnatul Rasul dan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasul, termasuk qiyamul lail yang kita lakukan. Kenapa? Ketika Aisyah ditanya oleh sahabat, ya Aisyah, bagaimana Rasulullah sholat qiyamul lail? Kata Rasul, kata Aisyah, tidak lebih dari 8 rakaat. Ini yang kita lakukan, tidak lebih dari 8 rakaat, kurang tidak, lebih tidak. Itu pendapat Aisyah ketika melihat Rasul kalau malam sholat malam, enggak lebih, ditutup dengan kunut 3, berarti 11 ya. Ada perbedaan. Ada yang mengatakan kalau sudah sholat malam kita kemudian qiyamul lail kita tutup dengan witir. Ada juga yang mengatakan kalau sudah witir di sholat tarawih kita nggak usah tutup lagi dengan witir. Semua ada dalilnya, semua ada dasarnya. Mana Pak Ustaz dasarnya? Kalau kita dibuka lagi, ada ayat yang setiap doa kita baca, akhir ayat selalu kita baca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu ayat. Setiap tutup doa pasti dengan kalimat Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya boleh kalau kita mau awal sesuatu dengan bismillah, akhiri dengan kalimat walhamdulillah. Ini pendapat, berbeda pendapat silakan, tapi yang terpenting adalah ibadah kita mendapatkan kehusuan, ibadah kita mendapatkan ketenangan. Dengan qiyamul lail hati kita jadi tenang, dengan qiyamul lail jiwa kita jadi tenang, dengan qiyamul lail
semua urusan yang kita hadapi kembali kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Demikian barangkali berbagi ilmu pengetahuan. Semoga apabila ada kesalahan, apabila ada kekeliruan, mungkin dari saya pribadi dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datangnya dari Allah. Kita manusia biasa tidak lepas daripada salah. Tidak ada manusia yang tidak punya salah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih kepada mu'takibin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihi al-amwat wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaiz wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yastasqa al-ghamam بوجهك الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأداء كل مظلوم له. اللهم إنا نسألك البركة، نسألك السلامة، نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.